Shalom, salam sejahtera, salam GTK Hebat Indonesia yang inovatif dan dedikatif. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya sehingga saya bisa berbagi lewat program ini, dan juga terima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang menyelenggarakan Jambore GTK 2024. Saya merasa terhormat dapat berpartisipasi pada acara ini sebagai salah satu peserta dan bisa berbagi cerita tentang perjalanan dedikasi saya sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin perubahan di SMP Satap Advent Urai Fase, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Perkenalkan, saya Harul Ojaito, MAED, Kepala SMP Satap Advent Urai Fase, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, dengan NPSN 6972595. Sejak 2022 saya diamanahkan untuk memimpin sekolah ini yang berada di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal yang penuh dengan banyak kendala. Saya percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk membangun, berinovasi, dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak bangsa, khususnya di daerah yang sulit dijangkau seperti Kabupaten Waropen ini. Saya bertekad maju membawa sekolah ini dengan semangat Was Rise, Waropen Adventist School Revitalization Initiative for School Excellence. Pada tahun 2022 saya tiba di sini. Sekolah ini yang walaupun berada di daerah 3T, tapi sebenarnya dekat dengan pusat kecamatan dan jalan utama. Tapi ironisnya perkembangannya sangat terhambat. Kondisi fisik bangunan sekolah banyak yang rusak, fasilitas yang tersedia minim, kualitas pembelajaran rendah, kepercayaan masyarakat rendah, loyalitas dan kedisiplinan tenaga pendidik tidak sesuai dengan kebutuhan, dan hubungan dengan masyarakat sekitar kurang baik. Setelah melakukan diagnosa awal dengan melakukan berbagai observasi wawancara orang tua dengan orang tua, masyarakat, dan tenaga pendidik, saya temukan bahwa sekolah ini menghadapi banyak tantangan. Saya lalu membuat sebuah analisis SWOT yang sederhana guna memahami lebih dalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sekolah ini. Lalu saya presentasikan kepada pihak yayasan dan juga kepada komite sekolah. Masalah utama sekolah ini adalah minimnya daya dukung yang berawal dari keterbatasan dana. Keterbatasan dana yang menyebabkan fasilitas tidak bisa memperbaiki fasilitas fisik yang ada seperti gedung sekolah. Banyak yang rusak, ruang kelas tidak memadai, tidak ada lab IPA, dan kurang berfungsinya lab komputer, perpustakaan, UKS, bahkan sanitasi seperti toilet pun sangat memprihatinkan. Tidak ada sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung pembelajaran, termasuk minimnya buku pelajaran dan bahan pendukung lainnya, dan ini sangat menghambat proses belajar mengajar. Tantangan yang kedua adalah kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Para pendidik yang ada tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diperlukan. Tidak ada yang tersertifikasi, seluruh guru berstatus honor, tidak punya NUPTK, dan tidak memiliki akun belajar ID. Hal ini mengakibatkan mereka tidak pernah mengakses SIM PKB atau platform Merdeka Mengajar, bahkan tidak tahu program-program penting seperti guru penggerak dan lain sebagainya. Mereka mengajar dengan metode yang sangat konvensional, tidak paham teknologi pembelajaran, dan cenderung kurang loyal serta kurang semangat dalam mengajar. Ini mengakibatkan akhirnya SMP ini punya jumlah siswa yang terbatas. Hanya ada 3 rombel, dan setiap rombelnya jumlah siswa itu tidak mencukupi satu kelas dan cenderung berkurang setiap tahunnya. Aksi yang kami lakukan dalam menghadapi tantangan ini adalah yang pertama, berusaha untuk perbaikan fasilitas dengan kekuatan yang ada. Saya memulai perbaikan dengan memaksimalkan dana yang ada serta menggandeng komite sekolah, pihak yayasan, orang tua murid yang bisa dihubungi, pemerintah daerah, stakeholders yang di sekitar sekolah dan masyarakat untuk membantu melakukan renovasi pada gedung sekolah yang rusak secara swadaya. Menata ulang ruang guru, kantor perpustakaan, pengadaan laboratorium IPA, sanitasi berupa toilet baru pun dibuat, membuat desain kelas, bahkan ada kanopi kecil agar sekolah ini lebih cantik,
ada penghijauan di sekolah dengan menanam bunga-bunga yang banyak. Dan meskipun tidak semua ruang kelas dapat diperbaiki, setidaknya kami berhasil memperbaiki beberapa bagian penting seperti atap yang bocor dan jendela yang rusak untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan memberi rasa nyaman untuk belajar. Di sisi kualitas tenaga pengajar, saya menginisiasi beberapa program pelatihan internal berupa in-house training, workshop untuk para guru, serta mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan untuk pelatihan formal bagi tenaga pendidik di sekolah ini. Saya juga mendatangkan duta teknologi untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka dan juga mendaftarkan mereka, para guru ini, untuk mendapatkan NUPTK, akun belajar ID, sehingga mereka juga bisa mengakses SIM PKB dan platform Merdeka Mengajar. Saya juga mengundang narasumber lain dari luar untuk penelitian teknologi pembelajaran dan metode pengajar yang lebih modern. Tahun 2024 kami baru mulai terdaftar sebagai sekolah pelaksana implementasi kurikulum Merdeka, dan guru-guru mulai memanfaatkan PMM untuk pelatihan mandiri. Kami juga melaksanakan program IHT untuk pembelajaran, lalu implementasi di kelas, memanfaatkan semua platform teknologi yang ada, melakukan asesmen, evaluasi, dan berbagi di dalam Kombel. Dan mulai tahun ini juga siswa mulai mengikuti ANBK untuk pertama kalinya. Lalu kami berharap akan ada perbaikan pada raport mutu pendidikan, dan guru-guru pun mulai mengisi sulingjar dan mengikuti banyak kegiatan-kegiatan pelatihan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Untuk mengubah budaya sekolah yang kurang kondusif, saya menerapkan program-program yang mendorong peningkatan disiplin dan motivasi siswa. Kami buat banyak ekstrakurikuler seperti olahraga dan seni, bahasa Inggris, program care group untuk memotivasi siswa yang dapat meningkatkan semangat siswa. Refleksi, setelah 2 tahun melakukan langkah-langkah strategis ini, meskipun masih jauh dari sempurna, perubahan di SMP Advent Waropen, Satap Advent Waropen mulai terasa. Di bagian fasilitas, ada perbaikan penting yang memberikan dampak signifikan. Gedung sekolah yang sebelumnya dalam kondisi rusak, parah, kini sudah mendapat beberapa renovasi berkat dukungan masyarakat dan dana dari pemerintah yang berhasil kami dapatkan. Walaupun masih minim, tapi kondisinya jauh lebih baik dibandingkan saat saya pertama kali tiba. Dalam kualitas guru-guru sudah mulai mengajar keluar dari zona konvensional dan mulai terbuka untuk menggunakan metode baru dan teknologi. Guru-guru mulai mendaftar guru penggerak. Guru-guru ada yang coba ikut jambore, ada yang coba ikut mendaftar jambore GTK, ada juga yang ikut pembatik dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain, dan dari hal ini siswa pun mulai menunjukkan peningkatan minat dalam belajar. Tapi ini masih merupakan langkah awal dalam perjalanan meningkatkan kualitas pengajaran di SMP Satap Advent Waropen. Salah satu dampak yang paling nyata dari upaya pembenahan budaya sekolah adalah meningkatnya motivasi dan disiplin siswa. Sebelumnya banyak siswa yang suka datang dengan semangat yang rendah dan kurang fokus, banyak yang sering bolos, banyak yang tidak mau belajar dengan baik. Tapi dengan adanya perubahan dalam pengelolaan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, P5, serta penerapan disiplin yang lebih baik, kini para siswa lebih bersemangat untuk belajar. Kami buat ID card untuk mereka, sistem absen yang lebih kekinian, sehingga siswa mulai tertata dalam soal ketertiban dan kehadiran. 10 menit tidak cukup untuk saya menceritakan bagaimana perjuangan saya secara pribadi dan keluarga. Kadang kami ada di sekolah sampai tengah malam untuk memikirkan, mengerjakan bersama-sama dengan teman-teman guru untuk memperbaiki apa yang bisa kami perbaiki di sekolah itu. Namun dengan langkah-langkah strategis yang diambil, sudah terlihat perubahan yang nyata meskipun masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi saya bertekad bersama dengan teman-teman guru yang ada serta semua stakeholders yang ada untuk mewujudkan visi kerja WOSRISE, Waropen Adventist School Revitalization Initiative for School Excellence. Izinkan saya menutup dengan pantun, pergi ke hutan memetik rotan diikat menjadi satu. Jambore GTK jadi tumpuan, Satap Advent bangkit maju.